Miss Taylor, stop! Mike, Back to the hospital. he's alive! I want to go back. I don't want to go back. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2013 yang berjudul Side Effect. Film ini bercerita tentang bahayanya efek samping dari sebuah obat yang tanpa sadar bisa membahayakan orang di sekitar kita. Memiliki plot twist yang tak terduga, film ini akan membuat kalian kesal, jengkel, penasaran, dan juga gemes sepanjang film ini berlangsung. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, cari tempat sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin akan ngasih tahu terlebih dahulu kalau ada aplikasi bernama VidNow. Di aplikasi ini kalian bisa menonton banyak film secara gratis. Ya benar, gratis. Selain film, di aplikasi VidNow juga kalian masih bisa menonton video-video lainnya seperti series ataupun anime. Intinya aplikasi ini tuh lengkap banget dan semua itu gratis tanpa harus berlangganan sepeser pun. Bahkan dalam versi terbaru ini kalian bisa dengan mudah mencari film yang ingin kalian lihat. Misalnya saja jika kalian ingin menonton filmnya, kalian tinggal ketik judul film yang ingin kalian tonton, udah deh langsung muncul. Dan tentu saja, di VidNow dijamin menyediakan film yang ingin kalian tonton. Dan selain itu ada juga bagian-bagian lain yang bisa kalian saksikan seperti TV Indonesia, drama Korea, sampai tontonan terpopuler juga ada. Termasuk film dewasa yang penuh dengan adegan yang sangat mendebarkan. Yang lebih asiknya lagi, semua video yang ada di VidNow bisa kalian saksikan dengan kualitas HD loh. Bahkan tidak sampai di situ saja, dari aplikasi VidNow ini kalian juga bisa mendapatkan duit hanya dengan menonton filmnya. Dan bagaimana bisa tahu jika kalian mendapatkan hadiah, yaitu dengan masuk terlebih dahulu ke menu hadiah, di mana nantinya kalian akan mendapatkan hadiah pemula sebesar ratusan ribu rupiah. Caranya dengan meningkatkan level kalian mulai dari level C sampai level S. Dan caranya cukup menggunakan VidNow saja di saat kalian menonton sebuah video. Dan juga dari level yang sudah kalian capai nanti kalian akan mendapatkan hadiah harian berupa peti, dan peti tersebut berbeda-beda sesuai dengan level yang telah kalian capai. Jadi semakin tinggi level kalian, maka semakin besar juga hadiah yang akan kalian dapatkan. Jadi kumpulkan skor setinggi-tingginya dengan menonton berbagai jenis video untuk mencapai level paling tinggi. Nah, selain dari menonton, kalian juga melakukan hal lainnya untuk mengumpulkan koin. Seperti yang ada di menu hadiah, di mana kalian bisa check-in setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Dan selain itu ada juga menu hadiah pemula, di mana akan ada tugas-tugas tambahan yang bisa kalian selesaikan, yang otomatis akan menambah jumlah koin kalian. Kemudian juga ada Lucky Lotre, dan di sini kalian bisa mencoba peruntungan untuk mendapatkan hadiah seperti TV, HP, dan jam tangan, serta uang tunai. Nah, bagi kalian pengguna baru yang melakukan Lucky Kode di hari pertama akan mendapatkan koin sekitar 100 sampai dengan 300. Atau kalian juga dapat menggunakan Lucky Kode eksklusif dari Fakta Film untuk mendapatkan lebih banyak koin. Yaitu kalian tinggal ketik saja kode dari Mimin ini, dan tentu saja koin-koin yang kalian dapatkan tadi bisa kalian tarik secara langsung. Jadi tunggu apa lagi, buruan kalian download VidNow sekarang juga, dan linknya sudah Mimin taruh di deskripsi video ini. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Emily Taylor tengah menjemput suaminya bernama Martin yang hari ini baru bebas setelah 4 tahun di penjara karena kasus penggelapan. Emily sebenarnya cukup depresi akibat ditinggal oleh suaminya selama ini, tapi dia selalu berusaha untuk menutupinya di depan Martin dan juga ibu mertuanya. Hingga di suatu hari saat Emily berangkat untuk bekerja, tiba-tiba saja dia menabrakkan mobilnya ke tembok parkir hingga membuat Emily terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit, Emily ditangani oleh seorang dokter bernama Jonathan Bank. Di sana dokter Bank menanyakan apakah Emily sengaja menabrakkan dirinya ke tembok karena di tempat kejadian tidak ada jejak ban akibat menginjak rem atau tindakan membanting setirnya untuk menghindari tabrakan tersebut. Karena mendapatkan jawaban yang kurang jelas dari Emily, Dr. Bank lantas menyarankan agar Emily menjalani rawat inap agar di keesokan harinya otaknya bisa di CT scan. Tapi di sini Emily bersikeras ingin pulang. Dia menjelaskan kepada Dr. Bank
kalau suaminya baru saja pulang dari penjara dan juga harus bekerja sebab suaminya belum memiliki sebuah pekerjaan. Dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Dr. Bank mengizinkan Emily untuk pulang. Tetapi dengan sebuah syarat, Emily harus datang menemuinya minggu ini untuk dicek kembali keadaannya serta Emily harus meminum obat yang dia resepkan agar keadaannya menjadi tenang. Singkat cerita, Emily pun kembali menemui Dr. Bank. Pada pertemuan ini, Emily bercerita tentang kehidupan pribadinya dan mengatakan kalau dia dulu sudah pernah mengalami depresi seperti ini. Dia ditangani oleh dokter bernama Victoria Siebert, tetapi dia berhenti menemuinya karena rumahnya telah disita oleh bank hingga membuatnya harus pindah dari kota itu. Mendengar cerita dari Emily itu, Dr. Bank akhirnya menemui Dr. Victoria untuk mencari tahu riwayat medis yang telah diberikan kepada Emily dahulu. Dari sini diketahui kalau Emily menemui Dr. Victoria 4 tahun yang lalu dan hanya berjalan selama 9 bulan lamanya. Menurut Dr. Victoria, Emily sangat depresi karena harus ditinggalkan oleh suaminya masuk ke dalam penjara serta barang-barang miliknya semua disita. Hingga asuransi kesehatan juga tidak ada. Dari semenjak itu, Dr. Victoria mengaku sudah tidak pernah mendengar kabar dari Emily lagi. Lalu Dr. Bank menanyakan jenis obat apa saja yang telah diberikan kepada Emily saat itu. Karena obat yang dia berikan saat ini sepertinya tidak terlalu membantu Emily. Lalu Dr. Victoria menyarankan kepada Dr. Bank agar dirinya mencoba sebuah obat baru yang bernama Ambroxa untuk diberikan kepada Emily. Sementara itu di tempat lain, Emily terlihat tengah bersama suaminya menghadiri sebuah acara. Dia tampak begitu tertekan dengan keadaan di sana dan melihat keadaan Emily itu. Kemudian Martin mengajaknya pulang karena takut jikalau terjadi apa-apa terhadap Emily. Beberapa hari kemudian ketika Emily tengah berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah, dia terlihat melamun seperti ingin bunuh diri, namun beruntung berhasil ditahan oleh penjaga di sana yang dengan sigap menarik tubuh Emily yang seketika itu membuat Emily tersadar dari lamunannya. Setelah kejadian itu, Emily langsung menemui Dr. Bank secara mendadak, meskipun saat itu Dr. Bank tengah makan siang bersama istrinya. Emily mengatakan kalau dia tadi ingin naik kereta api, tetapi dia kembali merasakan seperti saat dia menabrakkan mobilnya dahulu, yang tiba-tiba kehilangan kesadaran dan juga tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dr. Bank mencoba untuk menenangkannya, tapi Emily merasa sepertinya obat yang sekarang dia konsumsi hanya membuatnya pusing dan juga kehilangan hasratnya. Emily kemudian mengatakan kalau teman kantornya bernama Julia mencoba obat baru dan itu cukup membantunya. Mendengar hal tersebut, Dr. Bank lantas memberikan obat Ambroxa seperti yang dikatakan juga oleh Dr. Victoria beberapa hari yang lalu. Singkat cerita, setelah mengonsumsi obat ini, keadaan Emily menjadi lebih baik. Hari-harinya bersama suaminya juga kini semakin membaik. Hingga pada suatu malam Emily berjalan sambil tidur, dia mengerjakan sesuatu yang akhirnya membuat Emily bersama suaminya kembali menemui Dr. Bank. Di sana Martin meminta Dr. Bank untuk mengganti obat Emily yang menurutnya memiliki sebuah efek buruk yang mungkin bisa melukai Emily jika terus dia konsumsi. Tetapi Emily yang mendengar permintaan suaminya merasa tidak setuju, sebab dia merasa kalau obat itulah yang bisa membuatnya merasa lebih baik dari obat-obat yang dahulu diberikan oleh Dr. Bank. Mendengar perkataan Emily, Dr. Bank menyetujuinya agar Emily tetap mengonsumsi obat Ambroxa, namun dia akan memberikan obat tambahan untuk mengatasi gangguan tidur berjalan yang saat ini tengah dialami oleh Emily. Beberapa hari kemudian, ketika Martin baru saja pulang ke rumahnya, dia kembali melihat Emily tertidur sambil berjalan, tetapi kali ini dia memotong sayuran di dapur. Ketika Martin mendekat mencoba menyadarkan Emily, tiba-tiba Emily berbalik dan menusuk perut Martin berulang kali hingga membuat Martin terkapar di lantai, tewas karena kehabisan darah. Setelah membunuh Martin, Emily kembali ke tempat tidur. Kemudian di keesokan harinya ketika baru terbangun, Emily segera menelpon polisi karena melihat keadaan suaminya telah tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan kematian suaminya. Tetapi semua pertanyaan polisi itu dijawab oleh Emily tidak tahu, karena yang dia ingat semalam dia pergi tidur, dan ketika terbangun dia sudah melihat keadaan suaminya sudah seperti ini. Dr. Bank juga ditanyai oleh polisi terkait kematian Martin, karena saat ini Emily tidak punya pengacara dan hanya Dr. Bank lah yang namanya sering disebut oleh Emily.
Di sini Dr. Bank mencoba untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian kemungkinan terbesarnya adalah Emily saat itu sedang tertidur sambil berjalan. Dan itu merupakan efek samping dari obat Ambroxa yang saat ini sedang dia konsumsi. Sementara itu Emily sepertinya sangat terpukul saat ini, apalagi ketika ibu mertuanya datang menemuinya. Di sana Emily mengatakan kalau dia ingin menyampaikan ke semua orang atas apa yang telah dialaminya, agar tidak ada orang lain yang mengalami hal yang sama sepertinya. Lalu Ibu Martin pun membuat pernyataan di salah satu wawancara televisi bahwa Emily mengonsumsi obat Ambroxa hingga membuatnya bisa membunuh suaminya sendiri. Pihak perusahaan dari obat tersebut juga masih belum memberikan keterangan. Jadi saat ini Dr. Bank lah yang menjadi incaran wartawan karena dia dokter yang menangani Emily dan juga memberikan resep obat tersebut kepadanya. Sidang pun dimulai. Saat itu dihadirkan saksi-saksi yang pernah menemui Emily. Mulai dari penjaga kereta api yang berhasil menggagalkan bunuh diri Emily dan juga orang yang melihat Emily saat menabrakkan mobilnya. Akhirnya keputusan pengadilan pun dibuat dan Emily dinyatakan tidak bersalah karena mempunyai gangguan jiwa. Jadi dia akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Sebenarnya Emily tidak terima karena dia merasa hanya korban dari obat tersebut. Tetapi keputusan pengadilan sudah dibuat dan Emily pun akhirnya harus masuk ke dalam perawatan rumah sakit jiwa tersebut. Dr. Bank yang merasa terus disalahkan atas kasus yang menimpa Emily kemudian mempelajari kasus tersebut hingga dia menemui beberapa kejanggalan-kejanggalan cerita dari Emily seperti dia memakai seatbelt sesaat sebelum menabrakkan mobilnya ke tembok, juga teman Emily bernama Julia yang ternyata tidak ada nama Julia di perusahaan tempatnya bekerja. Dr. Bank mulai merasa dibohongi dengan semua ceritanya. Dia pun menemuinya dan mencoba mendapatkan penjelasan dari Emily. Di sini Emily mengatakan kalau Julia memang bukan teman kantornya saat ini, melainkan rekan kerja lamanya. Dr. Bank masih saja merasa ada kejanggalan dalam kasus ini, seperti saham perusahaan Ambroxa yang turun drastis akibat kasus Emily, yang tentu saja ini pasti ada yang diuntungkan. Tapi tidak ada yang percaya dengan semua analisa Dr. Bank, bahkan istrinya sendiri juga ikut tidak percaya dengan semua pernyataan Dr. Bank. Singkat cerita, Dr. Bank pun akhirnya menggunakan caranya sendiri untuk menanyai Emily, yaitu dengan menyuntikkan cairan sodium atau infus, yang dimana menurut Dr. Bank ini bisa menunjukkan kondisi pikiran sebenarnya dan bisa membuat Emily berkata jujur. Lalu Dr. Bank mulai mengajukan beberapa pertanyaan sambil menyuntikkan cairan tersebut dan Emily pun terus menjawabnya, hingga perlahan Emily mulai terlihat lemas sampai dirinya tertidur. Selesai dari sana, Dr. Bank langsung menunjukkan hasil rekamannya kepada pihak kepolisian. Dia mengatakan kalau cairan yang disuntikan ke tubuh Emily tadi hanyalah sebuah cairan garam, tetapi Emily malah menunjukkan reaksi dia tiba-tiba lemas dan juga tertidur. Dari sini Dr. Bank meyakinkan kepada polisi kalau Emily pasti sudah merekayasa ini semua dan meminta Emily untuk segera ditangkap agar juga bisa membersihkan nama baiknya. Tetapi semua pernyataan Dr. Bank ini ditolak oleh pihak kepolisian sebab menurut mereka apa yang dilakukan oleh Dr. Bank ini tanpa izin dan juga ilegal. Kemudian Dr. Bank kembali ingin menemui Emily, tapi di daftar kunjungan dia melihat nama Dr. Victoria yang datang mengunjungi Emily. Merasa heran dengan kunjungan itu, Dr. Bank lantas menemui Dr. Victoria untuk menanyakan maksud tujuannya datang menemui Emily. Karena saat ini hanya Dr. Bank lah yang ditunjuk sebagai pendamping Emily oleh pengadilan. Menurut Dr. Victoria, dia datang ke sana karena Emily yang menghubunginya dan mengatakan dia telah disuntikan cairan ke dalam tubuhnya. Mendengar hal ini, Dr. Bank merasa ada yang janggal dengan perkataan Dr. Victoria terhadap Emily. Karena seperti yang diketahui, Dr. Bank hanya menyuntikkan air garam ke tubuh Emily. Dia kemudian berkata kepada Dr. Victoria kalau dirinya akan terus-menerus menyuntikkan cairan itu ke dalam tubuh Emily hingga dirinya mengaku dan berkata jujur tentang semua ini. Sepulang dari rumah Dr. Victoria, Dr. Bank tiba-tiba langsung ditampar oleh istrinya. Ternyata istrinya telah menerima kiriman foto yang menunjukkan Emily dan Dr. Bank seperti memiliki hubungan khusus. Melihat semua itu membuat Dr. Bank malah semakin yakin kalau dirinya selama ini telah dijebak oleh seseorang, tetapi di sini istri Dr. Bank tidak mempercayainya dan malah pergi meninggalkan rumah mereka. Singkat cerita, ketika Dr. Bank mendengarkan pesan suara yang masuk, dia menerima pesan dari Dr. Victoria mengajaknya untuk bertemu.
Di sini juga diketahui kalau Dr. Victoria lah yang telah mengirimkan foto-foto tersebut kepada istrinya tempo hari yang membuat kecurigaan Dr. Banks semakin bertambah kuat. Saat pertemuan tersebut, Dr. Banks mengetahui kalau Dr. Victoria pasti mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Makanya dia terus mendesak untuk mengeluarkan Emily dari rumah sakit jiwa tersebut. Tetapi di sini Dr. Banks malah berhasil menjebak Dr. Victoria. Dia mengatakan kalau Emily sudah menceritakan semuanya kepada dirinya. Dr. Banks lalu menambahkan kalau Emily sekarang melarang Dr. Victoria untuk berkunjung menemuinya. Mendengar pernyataan tersebut, Dr. Victoria yang tadinya tenang mendadak menjadi marah. Dia memukul Dr. Banks serta menyuruhnya untuk segera mengeluarkan Emily dari rumah sakit. Beberapa waktu kemudian ketika bertemu dengan Emily, Dr. Banks mengetahui kalau dia selama ini tidak gila dan hanya berpura-pura. Maka dengan sengaja Dr. Banks menunjukkan sebuah alat untuk menyembuhkan depresi dengan cara disetrum. Dia juga mendengarkan rekaman suara Dr. Victoria saat mengajaknya bertemu kemarin. Mendengar hal tersebut, Emily langsung berkata kepada Dr. Banks untuk tidak menjadi dokter pendampingnya lagi. Tetapi lagi-lagi Dr. Banks membohonginya dengan mengatakan kalau Dr. Victoria telah membayarnya untuk melakukan terapi kejut listrik agar memori ingatan di otak Emily menghilang semua. Tetapi Emily tidak percaya begitu saja dengan semua perkataan dari Dr. Banks tadi. Dia lantas keluar dan ingin menelepon Dr. Victoria sambil terus mengatakan kalau dia tidak sakit. Tentu saja pihak rumah sakit tidak ada yang percaya dan Emily segera disuntik obat penenang oleh perawat di sana. Sementara itu Dr. Banks masih terus mengatur rencana untuk membuat Emily berkata jujur. Dia menelepon Dr. Victoria dan mengajaknya bertemu di rumah sakit Emily. Ketika Dr. Victoria tiba, Dr. Banks langsung menahannya masuk dan sengaja mengajaknya berbicara di luar agar terlihat Emily dari jendela. Dia sengaja menunjukkan gestur kalau dia akrab dengan Dr. Victoria. Hingga di akhir kata, Dr. Banks berpura-pura menyetujui keinginan Dr. Victoria untuk membebaskan Emily dari rumah sakit jiwa tempat dirinya dirawat dengan cara bersalaman. Emily yang melihat dari atas jadi mulai percaya. Sepertinya memang benar jikalau Dr. Banks telah bekerja sama dengan Dr. Victoria. Ketika Dr. Banks kembali menemui Emily dan ingin memberinya obat lagi, Emily langsung mengatakan kalau dia tidak memerlukan obat itu dan dia akan mengatakan yang sebenarnya. Di sini Emily mulai bercerita di mana saat itu suaminya ditangkap ketika acara pernikahannya. Sampai akhirnya dia berkonsultasi dengan Dr. Victoria yang juga seorang yang kesepian karena ditinggal selingkuh oleh suaminya. Seiring Emily datang berkonsultasi ke sana, Dr. Victoria mulai menyukainya. Emily yang juga merasa kesepian akhirnya larut dalam hubungan tersebut dan hingga akhirnya mereka berdua melakukan rencana pembunuhan terhadap Martin untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan turunnya saham perusahaan Ambroxa. Emily sendiri juga merasa kesal dengan Martin karena dia merasa semua masalah depresinya berasal dari almarhum suaminya itu, makanya dia juga ingin melakukannya. Setelah mendengar semua pernyataan dari Emily, Dr. Banks jadi sadar kalau dari awal Emily tidak pernah meminum obat-obat yang telah dia berikan. Dan Emily memang sengaja membuat agar dirinya memberikan obat Ambroxa untuk dia konsumsi agar Emily bisa melakukan rencana jahatnya bersama Dr. Victoria. Setelah kebenaran ini terungkap, Emily meminta dibebaskan dengan sebuah kesepakatan yang telah mereka berdua sepakati. Dr. Banks lantas segera mengajukan ke pengadilan untuk membebaskan Emily dari rumah sakit, namun dengan tetap mendapatkan perawatan darinya. Hakim yang membaca dan melihat alasan Dr. Banks sangatlah masuk akal, lantas dengan cepat menyetujui permintaan Dr. Banks ini. Singkat cerita, Emily yang sudah bebas langsung datang menemui Dr. Victoria di rumahnya. Pada pertemuan itu, Dr. Victoria sempat ragu dan menanyakan apakah Emily bercerita sesuatu kepada Dr. Banks ataukah tidak. Namun di sini Emily meyakinkan Dr. Victoria jikalau dirinya selama ini tidak pernah menceritakan apapun kepada Dr. Banks sambil bertanya di manakah sisa uang dari keuntungan saham Ambroxa. Di sini Victoria lantas menjelaskan kalau dirinya telah menyimpan uang Emily di salah satu rekeningnya di Dubai. Tetapi di sela-sela kemesraan mereka, tiba-tiba Dr. Victoria memegang sesuatu di belakang tubuh Emily. Dan ternyata itu adalah alat perekam dan telah merekam semua pembicaraan mereka sedari tadi.
Merasa marah, Dokter Victoria yang akan pergi dari rumah lantas mendapati kalau di depan pintu rumahnya sudah ada polisi bersiap untuk menangkapnya. Setelah semua kejadian ini, Emily lantas datang kembali ke tempat Dr. Bank, menanyakan berapa lama lagi dia harus seperti ini. Namun tiba-tiba Dr. Bank memberikan jawaban yang mengejutkan Emily. Dia mengatakan akan memberikan obat lagi untuk menenangkan pikirannya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Emily marah, tetapi Dr. Bank kembali menjawab kalau di dalam perjanjian sebelumnya dia berhak memasukkan Emily kembali jika sudah dianggap berbahaya. Emily menjadi semakin marah karena dia merasa sudah membantu Dr. Bank dan menangkap Dr. Victoria. Emily berteriak semakin keras, memaki Dr. Bank, tetapi tanpa sadar ternyata di luar sudah ada pengacara, polisi dan juga ibu mertuanya yang mendengar semua pembicaraannya tadi. Emily kemudian berusaha kabur sambil mengatakan kalau dirinya tidak gila. Dr. Bank lah yang menurutnya sudah sakit dan menginginkan uangnya. Tetapi tidak ada yang percaya dengan semua perkataan Emily. Dia pun kemudian dimasukkan kembali ke rumah sakit jiwa dan film ini pun usai. Bagaimana menurut kalian semua tentang film ini? Kalau menurut Mimin, film ini cukup membuat Mimin kesal dengan cara Emily membohongi semua orang. Perasaan jengkel campur aduk dengan para pemainnya yang menurut Mimin berhasil menjadikan sebuah cerita yang menarik untuk dinikmati sewaktu kalian tengah lenggang. Memiliki plot twist yang rumit, bolehlah film ini menjadi salah satu referensi film yang bisa kalian tonton di rumah bersama keluarga. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.